Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ainun. Hari ini Ustazah akan sampaikan yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, matematika. Nah, apa kabar anakku semuanya? Masih tetap semangat belajarnya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Nah, sebelumnya Ustazah akan jelaskan tentang tema 1, yaitu tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Ustazah akan sampaikan bagaimana sih cara membandingkan dua bilangan ratusan itu dengan caranya. 1, bandingkan ratusannya terlebih dahulu, yaitu ratusannya terlebih dahulu yang dibandingkan. Kemudian jika ratusannya sama, maka bandingkan puluhannya. Nah, kemudian apabila jika puluhan juga sama, maka bandingkan satuannya. Dapat dipahami, Nak? Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum Ustazah berikan contohnya, Ustazah akan sampaikan dulu yaitu tentang firman Allah yang artinya yang berhubungan dengan membandingkan itu. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh perbandingan yang mendatangkan iktibar dalam pada itu. Kebanyakan manusia tidak mau menerima selain dari kekufuran. Nah, maksudnya di sini adalah Allah sudah menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan suatu keadilan pada suatu perbandingan, ya, atau hal yang apabila kita ada berselisih paham, itu ada pembandingnya, yaitu tentang dilihat dari perbandingannya lewat Al-Quran, lewat hadis, ya. Tapi tidak untuk dipermusuhkan, tetapi dicarikan jalan keluar terbaik atau memberikan jawaban yang terbaik dari semua hal-hal yang berselisih paham di antara kita, ya. Itu pun kalau ada, mudah-mudahan tidak ada, ya. Nah, itu terdapat firman Allah yang sudah dijelaskan yang Ustazah bacakan tadi, yaitu dalam surah Quran, surah Al-Isra ayat 89, ya, Nak, ya. Jadi apapun masalahnya itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan baik melalui firman Allah atau hadis, ya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya Ustazah akan berikan contoh soal, yaitu membandingkan dua kumpulan benda. Nah, dua kumpulan benda itu bisa dibandingkan dengan cara, yaitu yang pertama, yaitu contohnya kita bandingkan sama banyak, ya. Jadi contoh sama banyak dari benda adalah misalnya ini A, terdapat kubus, yaitu terdiri dari ini ratusan satu dan puluhan satu, kemudian satuannya ada 5. Nah, berarti jumlah total keseluruhannya adalah 115, ya. Nah, kemudian yang B adalah juga sama, ada kelompok kubus yang ratusan satu kelompok, kemudian yang puluhannya 10 satu, dan satuannya ada 5 kubus, ya. Nah, sama-sama jumlahnya 115 kubus, ya. Nah, kemudian yang contoh kedua yaitu contoh perbandingan lebih banyak dari. Maksudnya di sini adalah yang A itu lebih banyak jumlahnya dari yang B, ya. Kalau tadi kan antara A dengan B gambarnya sama banyak, ya, jumlah kubusnya. Nah, untuk yang kedua ini yaitu contoh lebih banyak dari yang B, A lebih banyak dari yang B. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya, jumlah ratusannya ada 2 kelompok, yaitu jadi 200, kemudian puluhannya ada 3 kelompok jadi 30, kemudian satuannya ada 1 kelompok, itu 5 satuan. Berarti jumlahnya 100 ditambah 100 menjadi 200 ditambah
puluhannya 30 menjadi 230 ditambah 5 satuan berarti 235 ya. Sedangkan yang B adalah kelompok kubus yang ratusannya ada satu kelompok, kemudian yang puluhannya ada satu kelompok, dan satuannya ada satu kelompok. Jadi jumlahnya 115. Jadi antara yang A tadi dijumlahkan 235, kemudian yang B adalah 115, berarti yang lebih banyak kelompoknya adalah kelompok A ya, jumlah kubusnya ya nak ya. Bisa dipahami nak? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Nah, kemudian yang ketiga yaitu contoh lebih sedikit dari. Contohnya yaitu jumlah kubus, gambar kubus yang ada di kelompok A lebih sedikit dari gambar kubus yang ada di kelompok B. Nah, kita bisa lihat kelompok A itu jumlah kelompok yang ratusan ada satu kelompok, yang puluhannya juga ada satu kelompok, satuannya ada satu kelompok. Jadi jumlahnya tadi berapa kelompok kubus yang besar? Yaitu 100 ditambah kelompok yang puluhannya yaitu 10, jadi 110 ditambah satuannya 5, ada 5 berarti 115. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kelompok B, yaitu kelompok B ini terdiri dari kelompok ratusannya ada 2 kelompok ya. Terus kemudian yang puluhannya ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Berarti 100 ditambah 100 menjadi 200 ditambah 30 berarti 230, kemudian ditambahkan dengan satuannya ada 5 kubus ya. Jadi semua jumlah totalnya 235. Nah, berarti yang tadi yang pertama jumlahnya 115 berarti lebih sedikit dari kelompok B yang 235 jumlah kubusnya ya nak ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dari contoh-contoh yang tadi ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dalam mengerjakan soal-soal nanti di buku ya. Mudah-mudahan selalu semangat dalam belajar, tidak berputus asa. Kalau tidak bisa tanya langsung kepada umi abinya atau kepada ustazah langsung ya. Boleh insya Allah dijelaskan, atau nanti akan lebih jelasnya lagi pada saat kita small group ya. Nanti yang belum paham boleh ditanyakan langsung ke ustazah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Tetap jalankan ibadah dengan tekun, dengan kehusukan, dengan cinta kepada Allah ya. Karena kalau kita mencintai Allah harus melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kalau kita cinta pada Rasulullah, kita juga akan menirukan atau mencontoh atau menteladani semua apa yang dilakukan Rasulullah dalam kesehariannya, termasuk sunnah-sunnah yang dilakukannya. Contohnya puasa Senin Kamis, sholat tahajud, itu adalah contoh dari Rasulullah. Nah, kalau kita ingin dicintai Allah sama Rasulullah, kita harus berlomba-lomba dalam mengerjakan segala kebaikan. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya, tetap pakai masker bila keluar rumah, kemudian juga jangan lupa menutup auratnya ya nak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.